trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Welcome to the 2021-22. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Fans Arsenal berharap Michael Edwards gantikan posisi Edu Gaspar setelah resmi mundur dari Liverpool. Liverpool telah mengumumkan bahwa Direktur Olahraga Michael Edwards akan meninggalkan klub pada akhir musim. Penggemar Arsenal telah meminta Edwards untuk menggantikan Direktur Teknis Edu dengan alasan bahwa kepala transfer The Reds lebih cerdik di pasar transfer, mengingat dia bertanggung jawab untuk membawa orang-orang seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Virgil van Dijk dalam beberapa tahun terakhir. Sementara tekanan tampaknya membangun Edu secara internal dan dari para pendukung. Dia setidaknya menepati salah satu janjinya untuk merekrut pemain untuk masa depan. Itu adalah bagian penting dari pekerjaan tentu saja, dan saya mengerti itu. Tapi bagi saya ada hal yang lebih penting di depan itu. Kita harus menjaga apa yang kita miliki hari ini, katanya kepada Arsenal.com dalam wawancara pertamanya setelah tunjuk 2 musim panas lalu. Kami harus bekerja keras hari ini. Kami harus menjaga skuad kami hari ini. Masa depan adalah masa depan, dan merekrut pemain terkadang berarti masa depan. Dan tentu saja saya harus terlibat dalam proses itu. Tetapi saya juga harus mengurus hari ini. Arahan Arsenal di bawah Edu telah menandatangani pemain berusia 23 atau lebih muda yang tercermin dalam kesepakatan untuk Ben White, Bruno Tavares, Aaron Ramsdale, Sambi Lokonga, Takehiro Tomiyasu, dan Martin Odegaard musim panas lalu. Kembali kedua jendela transfer musim panas pertamanya, di mana Gabriel Magalhaes dan Kieran Tierney berusia 22 tahun ketika mereka bergabung dari Lille dan Celtic masing-masing. Gabriel Martinelli dan William Saliba menandatangani sebagai remaja menunjukkan ada rencana di tempat. Jika semua pemain itu ternyata menjadi legenda Arsenal atau terus menempa karir yang sukses di klub, maka Edu Gaspar pantas mendapat pujian atas kesepakatan itu. Tapi sekarang saatnya Edu memenuhi janjinya yang lain. Ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda sedikit tentang hampir semua hal. Tambahnya, orang-orang selalu mengatakan bahwa direktur teknis harus menjaga dan terlibat dalam proses perekrutan pemain, penjualan pemain, penjagaan pemain, dan peminjaman pemain. Bagian dari menyempurnakan peran sebagai direktur teknis adalah seni menjual pemain dengan nilai tertinggi mereka. Mengikat pemain ke kontrak jangka panjang dapat memperkuat posisi klub di pasar transfer karena memungkinkan mereka untuk mendatangkan dana tambahan yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat skuad tim utama. Disinilah Edwards bersinar. Seperti yang dirinci sebelumnya oleh Liverpool Echo, ia telah mengembangkan reputasi sebagai yang terbaik dalam menegosiasikan kesepakatan. Baru-baru ini dia menegosiasikan 23,5 juta pounds dari Sheffield United untuk Ryan Brewster, pemain yang bahkan belum pernah tampil di Liga Premier untuk Liverpool, dan mendapatkan hadiah tak terduga 17 juta pounds dengan menjual Marco Grujic dan Taiwo Awoniyi ke Porto dan Union Berlin. Sementara itu, selama ini bisnis penjualan Arsenal sangatlah buruk. Dari zaman manajer Arsene Wenger hingga Mikel Arteta, Arsenal jarang mendapat untung besar dari hasil menjual para pemainnya. Arsenal kembali upayakan transfer Tyler Adams. Arsenal disebut kembali tertarik mengejar bintang RB Leipzig, Tyler Adams. Kabarnya, Mikel Arteta melirik Adams sebagai salah satu pemain baru bidikannya. Menurut Express, Arsenal sudah pernah tertarik merekrut Adams di bursa transfer sebelumnya, tapi gagal karena tidak tercapai kesepakatan. Pemain 22 tahun ini mencuri perhatian Arteta karena muda, berbakat, dan sesuai dengan kriteria pemain Arsenal. Adams bisa bermain sebagai gelandang dan sebagai bek kanan. Namun saat itu Arsenal menghentikan pemburuan karena terkendala harga. Mereka juga memiliki prioritas transfer lain yang lebih penting. Kini Adams diyakini sebagai kandidat ideal untuk menyelesaikan masalah Arsenal di lini tengah.
Adams sudah berpengalaman, bisa bermain sebagai gelandang sentral plus bisa jadi pelapis bek kanan. Untuk itu menurut Bild via Sport Witness, Arteta meminta pihak klub membayar klausul rilis Adams sebesar 40 juta euro. Pemain asal Amerika Serikat ini sudah 2 musim bermain di Leipzig. Leipzig dikabarkan tidak akan keberatan melepas Adams asal klausul rilis tersebut dibayar. Meski begitu, hingga kini belum ada pergerakan apapun dari The Gunners. Arsenal Women berhasil menggasak HB Køge di Denmark. Arsenal mengamankan kemenangan Liga Champions wanita kedua mereka musim ini dengan kemenangan komprehensif 5-1 atas juara Denmark HB Køge. The Gunners menikmati dominasi total di babak pertama, mencatatkan 72% penguasaan bola dan mencegah tuan rumah mencatatkan 1 upaya pun ke gawang. Fakta bahwa mereka hanya unggul 1-0 hingga turun minum disebabkan oleh kombinasi penyelesaian akhir yang buruk dan heroik dari kiper Køge Kaylan Marquez yang membuat 4 penyelamatan dalam 45 menit pertama saja. Pada saat Nikita Paris dijatuhkan di dalam kotak dengan 16 menit bermain, Arsenal sudah beberapa kali menguji Marquez dan dia mencegah mereka mencetak gol lagi, menyelamatkan penalti yang dihasilkan Paris untuk menjaga skor tetap seimbang. Akhirnya dia dikalahkan. Tendangan kaki kiri pemain Australia itu ditempatkan dengan sempurna dan membentur Mistar saat masuk. Di babak kedua, Paris akhirnya menebus kegagalan penaltinya dengan beraksi paling cepat di dalam kotak untuk menjadikannya 2-0 tepat setelah 1 jam. Jordan Nobbs melepaskan tembakan dari jarak jauh dan membentur Mistar, dan Caitlin Ford berhasil melewati kiper. Namun Køge langsung membalas ketika kesalahan pertahanan Arsenal memungkinkan Madeleine Ann Pocock menerobos dan memasukkan bola melewati Lydia Williams. Setelah kesalahan singkat ini, Arsenal mendapatkan kembali kendali dan mereka mengembalikan keunggulan 3 gol mereka 5 menit menjelang pertandingan usai, ketika pemain pengganti Anna Patten menyelesaikan pergerakan tim yang bagus di tiang belakang. Gol kelima datang dari Nobbs yang menyerang umpan balik Badmit di menit ke-89. Dengan hasil ini, Arsenal Women berhasil menempati posisi kedua klasemen sementara di atas Hoffenheim. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.